Ya, ini budidaya ini sangat mudah sekali, yaitu dari biji kita tanam kemudian berkembang, dan kalau pemupukannya baik itu dia bisa tiap hari itu dipanen. Dan ini yang sedang kita dibudidayakan di Taman Blok N Batan ini, Komplek Batan Indah, yang sekarang sedang dilakukan oleh yang terutama oleh ibu-ibu kelompok wanita tani Batan Indah. Nah, manfaat ini kan sangat banyak, yaitu yang pertama tadi pengarahan teleng untuk membersihkan mata seperti katarak itu, dan untuk ini detox pengeluaran racun dalam tubuh kita. Kemudian yang saya baru dengar lagi untuk menghalus oleh ibu-ibu atau wanita-wanita digunakan untuk penghalus kulit itu. Dan kemudian saya dapat berita lagi dari teman SMA yang dokter, itu digunakan sebagai infus water. Jadi kalau misalnya kita kekurangan cairan kalau itu bisa minum air ini. Ini informasi yang terbaru yang saya dapatkan itu. Awalnya saya kan suka rajin itu melihat YouTube gitu ya. Terus di TV ada pernyataan dari seorang petani yang membudidayakan itu. Nah, saya tertarik karena awalnya saya itu punya membuat pupuk POC, pupuk organik cair yang berasal dari kotoran lele. Nah, ternyata ini saya coba, jadi ada informasi tentang kembang teleng itu, kemudian saya coba itu sangat luar biasa. Kita bisa sudah memproduksi hampir tiap hari kembang teleng. Nah, itu karena manfaatnya sangat banyak. Kemudian dukungan dari teman-teman juga sangat ini, terutama di teman saya yang Dokter Ani ya, yang teman SMA dokter, dia menyemangati saya untuk tadi menanam ini. Karena komunikasi saya dengan di WA grup SMA itu sangat intens itu. Nah, ada informasi juga dari dokter, makin semangat. Nah, kemudian kita memperbanyak informasi itu kepada teman-teman untuk bagaimana memanfaatkan kembang teleng dan memasyarakatkan itu. Cara merawat itu sangat mudah. Dengan kita memberikan paling tidak air ya, atau kalau yang lebih bagus pupuk, karena bisa menghasilkan kembang yang lebih besar, kemudian cepat ya, tiap hari kita bisa produksi. Nah, kemudian tadi mengenai manfaat ya, manfaat itu yaitu tadi saya lihat YouTube itu ada informasi itu sangat banyak ya manfaatnya, diantaranya tadi detox, kemudian membersihkan mata, kemudian ada sebagai infus water untuk memperhalus kulit. Nah, itu dengan pemberitaan saya juga di WA itu mereka sangat tertarik. Saya mengajak teman-teman yang ada di situ, terutama KWT itu adalah kelompok wanita tani yang sangat mensupport kegiatan saya di taman. Saya mempunyai kegiatan di Taman Batan Blok N itu berbagai macam tanaman. Tetapi ketika ada informasi ini, saya coba kembangkan dan manfaat-manfaat apa yang bisa dilakukan, terutama misalkan kayak turunannya. Jadi turunan itu kita mengeringkan supaya bisa bertahan lama dan bisa dijual ke halayak ramai gitu ya, baik itu lewat media ataupun WA dan lain sebagainya. Itu animenya sangat besar dan saya sudah melambat kepada itu, mulai bisa memanfaatkan itu. Kemudian industri turunannya, teknologi turunannya yaitu dengan memanfaatkan kembang teleng itu sebagai zat pewarna, yaitu warna kolang-kaling, dan kemudian bikin sirup minuman dengan dicampur gula sedikit dan jeruk nipis atau jeruk lemon, itu menjadi minuman yang sangat nikmat gitu. Dan itu sudah dicoba kepada masyarakat atau kepada anak-anak yang lewat fun gathering kemarin itu, mereka tertarik sekali, ada 30 anak bagaimana meramu itu minuman itu, keteleng itu, dan mereka tertarik, merasa nikmat. Jadi selain nikmat kan itu manfaatnya yang sangat banyak itu. Yang pertama itu kembang, yang utamanya kembangnya itu
Jadi kalau kita kasih air panas, kemudian tunggu 1/2 jam atau 1 jam, itu akan berubah air itu menjadi biru dan kembang sendiri itu akan menjadi putih sesuai warna yang sudah diambil. Kemudian tadi daunnya yang muda itu bisa sebagai sayur ini, dibuat sayur bening. Karena itu ada manfaatnya juga dari kembang itu, dan daun mudanya juga tadi bisa dicampurkan dalam itu buah mudanya. Kayak model itu buncis ya, dibikin sayur tulang. Itu tetangga banyak yang menggunakan sudah itu, dan dia merasa ini mas merasa sehat. Dan tukang sayur juga tiap hari itu minum itu saya sehat panur kan. Saya merasa badan tuh enak kalau sudah minum itu pagi, kemudian saya berjalan tuh terasa sehat sekali. Nah kemudian ada lagi yang memanfaatkan itu tadi untuk water, ada pengobat, misalkan orang yang kekurangan cairan bisa minum itu sebagai cairan pengganti gitu. Yang saya lakukan itu baru karena nanamnya mudah, agar masyarakat itu tertarik, kita melakukan ini. Apakah yang bagi yang mau gitu, kita kasih lewat bijinya, atau tanaman yang baru tunas 55 cm ataupun 10 cm itu kita bagikan gitu. Jadi selain kita anukan tulang, kita membibitkan itu disebarkan ke masyarakat. Awalnya memang saya dari kecil itu sudah seperti itu, mas, tertarik akan tanaman, burung. Cuma waktu saya kuliah itu saya selalu pengennya ke IPB gitu, sesuai dengan itu. Tetapi karena keadaan yang mungkin harus mencari sekolahan yang istilahnya tanda kutip inilah ada beasiswa, maka ketika saya dapat informasi di UI Fisika ada beasiswa, saya coba memasuki dan lewat waktu itu proyek Perintis 2 ya. Proyek Perintis 2 itu tanpa testing. Dan alhamdulillah saya memperoleh beasiswa itu gitu. Dan sampai selesai, tertariknya itu dari awal yang saya senang. Ketika saya bekerja pertama di Batan, kemudian saya 10 tahun terakhir itu pindah ke Kemenristek Dikti. Di sana saya salah satu tugasnya itu monef dan evaluasi ke daerah-daerah yang mendapat insentif dari Ristek. Nah, di situ saya bisa melihat, dan saya di situ ditugasi untuk mengelola agroteknopark. Jadi pertanian terpadu di Palembang seluas 10 hektar. Nah, saya melihat di situ pertanian-pertanian dilakukan dan apa yang bisa menghasilkan. Kemudian dari tempat-tempat lain saya monef tiap akhir tahun. Nah, melihat itu, jadi saya petakan mana ini yang menguntungkan gitu. Dari situ coba saya mengaplikasi setelah saya pensiun, apa yang harus saya lakukan. Maka ada di situ. Kalau tadi fisika sih udah bukan waktu berpikir ya. Jadi bagaimana yang kegiatannya yang fun gitu, yang fun, yang menyenangkan seorang pensiunan gitu. Nah itu yang saya kemudian mengelola itu, masuk ke kelola taman. Saya waktu jadi RT diserahkan sama RW tugas ini, bagaimana nih setelah Pak RT mau mengelola taman ini, kemudian kita bersinergi dengan warga mengumumkan ide itu dibuat taman, dan ada informasi tentang kembang telang ini yang cukup bermanfaat dan mudah gitu, mudah dilakukannya itu, sehingga ya saya coba itu. Kalau mendapat informasi itu kayak yang paling mudah itu dikeringkan, itu ada yang menampung per kilo tuh bervariasi, ada yang 200.000 kering gitu, ada yang sampai 1 juta per kilonya. 1 juta ini yang kembang teleng itu tumpuk gitu. Jadi ada tuh yang saya belum mengembangkan itu tumpuk, saya sekarang lagi informasi tadi untuk itu. Nah, itu yang bikin saya menarik. Yang kedua itu tadi turunan, yang terutama turunan dari kembang teleng itu. Jadi tadi untuk zat pewarna, untuk infus water, kemudian untuk itu, dan orang banyak tertarik. Yang terutama teman saya itu yang jadi dokter, dia ingin bekerja sama, situ memproduksi, mengeringkan, saya nanti akan menggunakan ini. Itu di teman saya yang jadi dokter, namanya Dokter Ani, dia lulusan UI juga, dokter UI. Itu saya komunikasi dia, dan saya pasarkan ke WA grup saya, WA SMA, SMP, saya tawarkan, mereka tertarik. Jadi itu yang baris. Kemudian ibu-ibu KWT ini
mempromosikan bagaimana ini, dan itu banyak kita tertarik menjual dalam bentuk eceran maksudnya. Jadi pun tadi yang saya plastikin itu, nah itu mereka tertarik untuk membeli itu. Jadi tarafnya baru taraf yang bawah lah. Nah saya ingin di scale up itu kan ke atas, bagaimana sistem pemasarannya, dan itu akan menyertakan anak-anak muda. Dan kemudian saya yang sekarang alat yang dibuat itu adalah untuk mengembangkan aja pompa, dibutuhkan pompa 2, dan alhamdulillah dari teman SMA sudah mensuplai gitu, pompa 2 secara gratis gitu kan. Kemudian saya ke depan coba ingin membuat dehidrator. Dehidrator itu alat untuk mengeringkan kembang teleng ini, tapi dengan hasil yang maksimal gitu. Jadi sesuai dengan keaslian kembang teleng. Ya, kalau dijemur dengan matahari itu kadang-kala kalau hujan kita nggak bisa jemur. Dan kalau matahari itu bisa sampai 2 hari ya, 2 kali 8 jam. Tapi dengan pemanasan itu bisa sehari atau 10 jam itu sudah kering dan sesuai dengan keasliannya itu kembang teleng itu. Jadi tidak ada mengalami perubahannya sangat sedikit dari aslinya gitu. Itu saya mengajak setelah itu, terutama yang KWT, kelompok wanita tani, karena itu kan perwakilan dari RT dalam satu komplek Batan ini RW. Itu yang ada pernah saya bagikan itu, karena mereka tertarik saya akan menanam kembang teleng. Saya bagikan bibitnya yang sudah jadi ini. Ada beberapa yang sudah, ini kan berapa, mungkin ada sekitar baru 10 sampai 15 orang. Ini saya baru mulai itu 8 bulan yang lalu. Ya, itu mereka yang memang kan ada yang pro dan kontra, ada yang tertarik, tidak, yang tertarik itu sangat itu sekali antusias. Jadi beberapa orang, terutama ibu-ibu ya bapak juga ada. Nah, itu tertarik, mereka itu tadi minta bibit kembang teleng itu, saya coba bagikan. Saya waktu itu kan memang sudah sediakan bijinya ya kayak ini nih. Ini biji, saya mudah ditabur. Nah, kemudian biasanya banyak yang minta ini yang sudah jadi. Ini kan tanam sekitar 10 hari itu sudah keluar tunasnya. Seperti yang itu di situ tuh ada. Nah, itu ada yang minta bijinya, ada yang minta itunya. Tanaman yang sudah bertunas itu. Nah, itu kita bagikan itu agar mereka bisa membudidayakan, terutama untuk kepentingan pribadi itu, karena manfaat dari tadi dan antusias masyarakat sudah banyak kan. Kalau biasanya sih kalau kita nggak dikasih pupuk itu ya bisa 1 hari 2 hari timbul, tapi setelah itu nunggu lagi beberapa hari. Nah, kalau saya itu karena sudah ada pupuk yang saya buat itu hampir tiap hari. Tiap hari itu panen. Kita panen hari ini, misalnya pagi ini, kemudian kasih pupuk, besok pagi itu segitu lagi gitu. Dan sekarang lagi expand mengembangkan di tempat-tempat lain itu, artinya maksudnya di misalkan tanah ini sebelah sana kita bangun untuk bikin itu kan, tanaman-tanaman itu tadi. Jadi pertama itu kembang ini dipanen setiap hari, kira-kira menghasilkan segini baru tanaman, karena tanamannya belum banyak. Nah, kemudian ini kita keringkan karena kita belum punya peralatan yang memadai seperti dehidrator itu, karena dehidrator itu menghasilkan pengeringan yang cukup baik ya. Jadi nilai kemurnian dari aslinya itu mungkin bisa sampai di atas 90%, di bawah 100% antara itu. Nah, kemudian kita keringkan karena kita matahari lagi nggak ada, kita keringkan lewat lampu ini nih yang sedang dikeringkan. Nah, kemudian ini kalau ini sekitar 3 harian kalau keringan begini, tapi kalau dengan matahari itu 2 hari 2 kali, yaitu pemanasan. Yang pertama dari jam 8 sampai jam 12 hari pertama, kemudian kita angkat, kemudian hari besoknya itu jam 8 sampai jam 12 lagi. Itu biasanya udah kering yang dianggap bagus lah, optimal, paling tidak ya optimal. Nah, kemudian setelah dikeringkan kita bungkusin dalam plastik ini. Ini masih karena masih sederhana ya, butuh sentuhan teknologi yang lebih ini. Nah, selain dikeringkan ini, kemudian kita tawarkan lewat entah WA group ya, entah itu di Facebook saya upload. Nah, kemudian kalau ada yang tertarik kita bungkus, kemudian kita kirim. Nah, kemudian mereka nanti setelah dikirim biasanya bayar. Ini yang dilakukan baru di WA teman SMP, SMA ya, dan kemudian teman-teman lain yang kuliah gitu yang tertarik saya tawarkan, dan mereka tertarik ya. Jadi ini yang 3 proses ini. Nah, kemudian ada sering dikembangkan bagaimana meramu
ini menjadi minuman. Itu dari bisa yang langsung basah, kita kasih air panas kemudian didiamkan, didinginkan, kemudian dicampurkan dengan lemon, jeruk lemon atau jeruk nipis, dan dikasih gula secukupnya, karena kalau terlalu banyak juga manfaatnya mungkin akan berkurang ya, karena gula itu kan kontradiktif, dia akan mengandung diabetes ya bagi orang-orang tua. Nah itu jadi secukupnya aja. Yang bagus sih bagi orang-orang tua yang mungkin di atas 50 nanti menggunakan ini yang asli aja gitu, karena sesuai dengan ini kan manfaatnya akan maksimal ya, akan maksimal. Kalau tambah gula mungkin optimal aja enggak barangkali. Nah itu yang sedang saya baru lakukan seperti itu, jadi pengeringan kemudian dijual seperti teh lah ini. Teh kemudian tadi membuat minuman gitu. Nah dan sirup yang ini belum kita dapatkan, membuat sirup itu. Nah pengennya sih sirup yang belum bentuk kemasan gitu. Jadi mereka tinggal menyampur air langsung minum gitu. Itu yang sudah dipasarkan di tempat-tempat itu ada, tapi saya belum ke situ. Nah pengen tuh ada satu entah itu donatur atau apa ya, untuk tadi meningkatkan kemampuan ini menjadi sesuatu yang bisa lebih bermanfaat secara ekonomis gitu. Jadi istilahnya ketika memang ada yang mau bekerja sama dengan Bapak untuk mengembangkan ini, Bapak welcome ya Pak? Welcome ya, insya Allah welcome. Karena itu karena kita ingin agar ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas ya, apapun demi kebaikan itu kita akan welcome aja gitu, bersedia untuk itu. Cuma saya itu hanya baru pada taraf pada sampai pengeringan untuk diadakan, untuk sentuhan-sentuhan teknologi atau iptek lainnya sehingga meningkatkan kemampuan terang itu, mungkin ini yang belum saya lakukan dan berharap. Dan saya sudah komunikasi dengan kayak ahli inovator itu seperti Pak Nurul Taufik Rahman, di mana dia salah seorang anggota dulu waktu zaman Pak Anies itu DRD, Dewan Riset Daerahnya, yang bagaimana mengembangkan untuk sesuatu temuan-temuan teknologi, paten-paten teknologi untuk bisa menjebatani menuju industrialisasi gitu, penjualan yang lebih ini. Itu Pak Nurul itu di sini itu kebetulan tinggalnya. Dia insya Allah akan mendukung dari teknologi nano ya, dia punya keahliannya teknologi nano dan punya kantor di situ di dekat Puspitek, namanya Nanoplex gitu gedungnya itu tempat teknologi, menyentuh teknologi dari paten atau dari temuan itu menuju industrialisasi. Karena dari paten ke industri itu ada semacam yang disebut jurang kematian gitu. Jadi kalau tidak memberikan sentuhan teknologi dari paten ke industri, maka itu akan masuk dalam jurang kematian, atau disebut jurang kematian black box. Kalau dalam itu black box. Jadi harus dibuka nih black box ini. Bagaimana sih menyentuh hak paten, temuan suatu temuan menuju suatu industriasi atau pemasaran itu yang baik, itu seperti itu. Kalau memang itu jadi peningkatan ekonomi bagi warga ini, saya akan mempunyai ide kalau bisa setiap warga tuh yang tertarik akan menanam kembang telung itu. Kemudian hasil dari kembang telung itu bisa dikumpulkan, dikelola oleh yang sudah untuk KWT. Kemudian tadi kita akan memberikan nilai ekonomi atau keuangan yang mereka sesuai dengan banyaknya gitu. Misalkan sekilo dia dapat sekilo ya, harganya sekian nanti kita kasih gitu. Nah itu kan salah satu menarik, dan ini sangat mudah ya pengembangan ini. Cuma yang diharapkan itu sentuhan teknologi dari pengeringan untuk menjadi manfaat lainnya, tadi seperti sirup, pewarna kolang-kaling dan sebagai infus water gitu ya. Itu yang yang saya coba ini kan untuk mendapatkan peningkatan nilai ekonomi yang pernah saya sharekan itu, ingin menawarkan itu yang bisa saya lakukan sementara ini.